Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berkunjung ke channel kami. Semoga kunjungan kalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alam. Sahabat Jalan Spiritual, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Syekh Panjalu yang berada di Situ Lengkong, Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual kami ke makam Syekh Panjalu masih terdapat kesalahan atau kekeliruan. Itu semata-mata karena kekurangtahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk nguri-uri sejarah wali Allah yang dalam hal ini adalah Syekh Panjalu yang telah berjuang dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat, tepatnya di daerah Panjalu. Selain itu, dengan perjalanan spiritual kami ini, semoga dapat memberikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk lebih beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan mencontoh semangat dari para leluhur kita dalam berislam dan menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jalan Spiritual, untuk menuju ke makam Syekh Panjalu, para peziarah dapat menaiki ojek atau odong-odong dari terminal wisata Panjalu menuju Dermaga Situ Lengkong. Dari Dermaga Situ Lengkong kemudian para peziarah menaiki perahu menuju makam Syekh Panjalu yang berada di Nusa Gede dengan ongkos sekitar Rp15.000. Sahabat Jalan Spiritual, inilah Danau Situ Lengkong dengan pemandangan yang terhampar sungguh menakjubkan. Air danau yang memantulkan langit biru dan hijau pepohonan di sekitarnya menciptakan suasana damai yang memikat hati. Suara gemercik air terdengar lembut seiring kayuhan perahu yang perlahan membawa kami mendekati pulau kecil. Di kejauhan terlihat pulau Nusa Gede yang diselimuti oleh lebatnya pohon-pohon hijau. Pulau ini tampak seperti oase alami yang berdiri di tengah danau, memberikan nuansa magis dan spiritual. Angin spoi-spoi yang menyapu wajah menambah kesegaran selama perjalanan. Di sekitar danau, bukit-bukit hijau melingkupi area seolah-olah menjadi penjaga bagi Situ Lengkong. Sesekali burung-burung beterbangan rendah di atas air menciptakan suasana alam yang hidup harmonis. Saat mendekati pulau, suasana semakin tenang, membawa perasaan tentram dan kagum akan keindahan ciptaan Tuhan. Pulau Nusa Gede tampak seperti surga kecil di tengah ketenangan danau. Sahabat Jalan Spiritual, akhirnya kami sampai di pintu gerbang makam Syekh Panjalu. Di kanan dan kiri pintu gerbang berdiri kokoh patung harimau putih yang menggambarkan perpaduan makna spiritual dan budaya. Harimau putih dalam tradisi Sunda dan budaya lokal Panjalu sering diasosiasikan dengan kekuatan, penjaga spiritual dan kesucian. Harimau dianggap mencerminkan kehormatan dan kekuatan yang bersifat spiritual.
dan warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati dalam menjalani ziarah atau ibadah. Hal itu juga sebagai pengingat bagi para peziarah untuk menjaga niat yang murni ketika memasuki kawasan makam Syekh Panjalu. Dari pintu gerbang kami menuju makam Syekh Panjalu, menyusuri jalan berambal di antara hilir mudik para peziarah. Makam Syekh Panjalu memang menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Tidak hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena kepercayaan akan keberkahan yang terpancar dari sosok Syekh Panjalu. Setiap hari para peziarah memadati area makam, terutama pada hari Kamis malam dan Jumat. Mereka datang dengan beragam tujuan. Ada yang ingin memanjatkan doa, mengharapkan keberkahan, atau sekedar mengenang jasa ulama yang dikenal sebagai penyebar Islam di wilayah ini. Beliau begitu dihormati sebagai seorang wali atau ulama yang berjasa dalam penyebaran Islam di daerah Ciamis, Jawa Barat pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Sahabat jalan spiritual, inilah area makam Syekh Panjalu. Di sebelah kanan kami berdiri megah Masjid Nusa Gede yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah oleh para peziarah. Dan di depan kami itu, sebuah bangunan besar seperti pendopo, itu adalah makam Syekh Panjalu. Sahabat jalan spiritual, kisah Syekh Panjalu memiliki berbagai versi yang berkembang di masyarakat. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari budaya setempat. Berdasarkan cerita tersebut yang diperkuat oleh informasi dari berbagai media serta pengalaman spiritual kami, dapat disimpulkan bahwa kisah Syekh Panjalu bermula pada sekitar abad ke-15. Pada masa itu, di wilayah Sunda, Jawa Barat, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Panjalu. Kerajaan ini masih berada di bawah pengaruh kepercayaan Hindu-Buddha dan dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Cakradewa. Sang Prabu memiliki dua putra yang menjadi kebanggaannya, yaitu Sang Hyang Lembu Sempulur II dan Sang Hyang Boros Ngora. Sang Hyang Boros Ngora inilah yang kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Rahman Panjalu atau lebih populer dengan nama Syekh Panjalu. Dalam bahasa Sunda, beliau dijuluki Syekh Haryang Kencana yang berarti Pangeran Emas atau Pangeran Bercahaya. Julukan ini bukan hanya gelar, tetapi sebuah penghormatan terhadap beliau sebagai sosok yang cerdas, berkarisma, dan memiliki pancaran spiritual yang luar biasa. Sahabat jalan spiritual, pada suatu ketika Prabu Cakradewa menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan singgasana pada masa tuanya. Beliau berencana menjalani kehidupan sebagai seorang resi atau pertapa yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah lengser ke Prabon Mandeg Pandito. Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabu Cakradewa mengangkat putra sulungnya Sang Hyang Lembu Sempulur II sebagai putra mahkota yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan. Sementara itu, putra keduanya, Sang Hyang Boros Ngora,
dipersiapkan untuk menjadi patih kerajaan sekaligus panglima perang. Sebagai bagian dari persiapannya, Prabu Cakradewa memerintahkan Sang Hyang Borosngora untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Beliau diminta berguru kepada para brahmana, pertapa, resi, guru dan wiku sakti di seluruh penjuru tanah Jawa. Sang Hyang Borosngora diharapkan mempelajari berbagai ilmu kesaktian dan strategi olah perang demi mengemban tugas besar yang akan datang. Setelah beberapa tahun mengembara untuk melaksanakan perintah ayahandanya, Sang Hyang Borosngora akhirnya kembali ke istana. Kepulangannya disambut dengan upacara yang sangat meriah di Keprabon Dayeh Luhur. Prabu Sang Hyang Cakradewa merasa haru dan bahagia melihat putranya yang telah pergi sekian lama kini kembali dengan selamat. Dalam sebuah acara resmi di istana, Prabu Cakradewa meminta Sang Hyang Borosngora untuk menunjukkan kehebatannya dalam olah perang. Beliau diminta beradu pedang dengan kakaknya, Sang Hyang Lembu Sempulur II, di hadapan para pejabat istana dan para tamu yang hadir. Pertarungan itu berlangsung sengit dan memukau para penonton. Namun, di tengah duel tersebut, tanpa sengaja kain yang menutupi betis Sang Hyang Borosngora tersingkap. Saat itulah tampak sebuah rajah di betisnya yang menjadi pertanda bahwa beliau telah mempelajari ilmu kesaktian dari aliran hitam. Prabu Cakradewa sangat kecewa ketika mengetahui kenyataan tersebut karena ilmu itu bertentangan dengan falsafah hidup orang Panjalu, yaitu mangan kerana halal, pakai kerana suci, tekad ucap lampah sabenere, serta Panjalu tunggul rahayu tangkal waluya. Karena itu, Prabu Cakradewa memerintahkan Sang Hyang Borosngora untuk membuang ilmu terlarang itu dan segera mencari ilmu sejati, ilmu yang mengarah pada jalan keselamatan. Sebagai tanda apakah Sang Hyang Borosngora telah menguasai ilmu sejati, Prabu Cakradewa memberinya sebuah gayung batok kelapa dengan dasar berlubang-lubang sehingga tidak bisa menampung air. Jika Sang Hyang Borosngora berhasil menciduk air dengan gayung itu, berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sejati. Untuk kedua kalinya, Sang Hyang Borosngora meninggalkan istana. Kali ini, langkahnya berjalan tanpa arah yang jelas, karena beliau belum tahu kemana harus mencari ilmu yang dimaksudkan oleh ayahnya. Namun, tekadnya yang kuat untuk mencari ilmu membuatnya terus melangkah meski belum mengetahui tujuan akhirnya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan menghadapi berbagai tantangan, Sang Hyang Borosngora akhirnya tiba di Cirebon yang pada masa itu menjadi pusat penyebaran Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Di sanalah beliau bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan menyampaikan niatnya untuk mempelajari agama Islam serta membuang ilmu hitam yang selama ini dimilikinya. Melihat potensi besar dalam diri Sang Hyang Borosngora, Sunan Gunung Jati menerima beliau sebagai murid. Kemudian Sang Hyang Borosngora pun masuk Islam dan diberi gelar Syekh Abdul Rahman Panjalu yang lebih dikenal dengan nama Syekh Panjalu. Selama berguru kepada Sunan Gunung Jati, Syekh Panjalu mempelajari berbagai aspek ajaran Islam seperti tauhid, fikih, tasawuf, dan dakwah. Selain itu, beliau juga diajarkan nilai-nilai kepemimpinan dan bagaimana mengharmoniskan pemerintahan dengan ajaran agama Islam. Masa pembelajaran ini membentuk Syekh Panjalu
menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual. Setelah menerima ajaran Islam dari Sunan Gunung Jati, Syekh Panjalu merasakan dorongan spiritual yang lebih kuat untuk lebih mendalami agama Islam. Beliau pun bermeditasi dan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk untuk mendapatkan ilmu sejati. Dalam meditasinya, beliau menerima petunjuk bahwa ilmu yang dicari berada di seberang lautan di tanah suci Mekah, Jazirah Arab. Dengan kekuatan ilmu kesaktiannya, Syekh Panjalu tiba di Mekah dalam sekejap mata. Selama berada di Mekah, Syekh Panjalu mendalami agama Islam kepada tokoh-tokoh Islam terkemuka. Berbekal ilmu tasawuf yang diperolehnya dari Sunan Gunung Jati, beliau sering melakukan meditasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam meditasi tersebut, Syekh Panjalu mengalami pertemuan spiritual yang mendalam dengan Sayyidina Ali, salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pertemuan spiritual tersebut, beliau menerima berbagai ilmu untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan memperbaiki dohir serta batin dalam rangka mencapai kebahagiaan abadi menurut ajaran Islam. Dalam meditasinya, Syekh Panjalu juga memperoleh kekuatan spiritual yang luar biasa dan menerima pesan dari Sayyidina Ali agar beliau menjadi penyebar Islam di tanah airnya. Setelah Syekh Panjalu menetap beberapa lama di Mekah dan menimba ilmu sejati melalui spiritual dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pun kembali ke Panjalu. Sebelum pulang, Syekh Panjalu menciduk air Zam-Zam dengan gayung berlubang pemberian ayahandanya, dan ternyata air Zam-Zam itu tidak menetes, yang berarti beliau berhasil menguasai ilmu sejati dengan sempurna. Setibanya di Panjalu, Syekh Panjalu memperlihatkan gayung berlubang pemberian ayahandanya yang sudah diisi air Zam-Zam, dan air tersebut tidak menetes, sebagai bukti bahwa beliau telah berhasil memperoleh ilmu sejati. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Cakradewa beserta seluruh kerabat istana. Syekh Panjalu pun menyampaikan syiar Islam kepada seluruh kerabat istana. Namun Prabu Cakradewa yang sudah lanjut usia dengan halus menolak ajakan putranya. Beliau memilih untuk menjalani kehidupan sebagai pendeta sesuai dengan kehendaknya sejak dahulu. Prabu Cakradewa kemudian menyerahkan singgasana kepada putra mahkota, yaitu Sang Hyang Lembu Sempulur II, untuk melanjutkan pemerintahan kerajaan. Air Zam-Zam yang dibawa oleh Syekh Panjalu kemudian dijadikan sebagai cikal bakal terbentuknya air Situ Lengkong yang sebelumnya merupakan sebuah lembah yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu. Gayung berlubang pemberian ayahnya pun dilemparkan ke Gunung Sawal, dan dengan izin Allah, gayung tersebut berubah menjadi sejenis tanaman paku yang bentuknya mirip gayung. Syekh Panjalu melanjutkan syiar Islamnya dengan mengembara ke arah barat, melewati daerah-daerah yang kini dikenal dengan nama Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi. Sementara itu, setelah beberapa waktu memerintah, Sang Hyang Lembu Sempulur II merasakan adanya perubahan besar yang mulai terjadi di kerajaan Panjalu. Kerajaan yang dulu dipimpin dengan ajaran Hindu kini mulai berubah arah dengan masuknya ajaran Islam melalui pengaruh adiknya Syekh Panjalu.
Syekh Panjalu yang telah mendapatkan ilmu sejati dan mengemban misi syiar Islam semakin memperkuat pengaruhnya di kalangan keluarga, kerajaan, dan rakyat. Sang Hyang Lembu Sembulur II, meskipun seorang pemimpin yang bijaksana, merasa bahwa perubahan ini tidak sejalan dengan keyakinannya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan hidupnya belum selesai dan kehendaknya untuk melanjutkan warisan leluhur Panjalu yang bercorak Hindu masih kuat. Terlebih melihat bahwa adiknya Syekh Panjalu semakin memperkenalkan ajaran yang berbeda, ia merasa terasing di kerajaannya sendiri. Dengan pertimbangan yang matang, Sang Hyang Lembu Sembulur II memutuskan untuk hijrah. Beliau meninggalkan Panjalu dan berkelana menuju daerah Cimalaka di kaki Gunung Tampomas. Di sana, di tempat yang lebih jauh dari pengaruh perubahan agama, beliau mendirikan kerajaan baru. Keputusan ini bukan hanya karena perbedaan keyakinan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kedamaian dalam dirinya dan melanjutkan ajaran yang telah diterima dari leluhurnya. Sementara itu, Syekh Panjalu yang lebih dahulu menerima Islam melanjutkan syiar agama yang ia bawa dengan tujuan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam. Meskipun jalan mereka berpisah, kedua saudara tersebut tetap memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Panjalu, masing-masing dengan jalan dan keyakinannya sendiri. Sebagai bagian dari syiar Islam, Syekh Panjalu mempelopori tradisi upacara adat yang dikenal dengan nama Nyangku. Upacara ini diadakan setiap bulan Maulid, yaitu bulan yang penuh berkah di mana umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam prosesi yang sangat sakral ini dilakukan ritual penyucian pusaka-pusaka kerajaan, termasuk pusaka yang diterimanya langsung dari Sayyidina Ali. Pusaka-pusaka tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi yang mencerminkan kebesaran dan kemuliaan kerajaan Panjalu. Upacara Nyangku menjadi lebih dari sekedar ritual. Ia menjadi jembatan antara tradisi lama dan ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Panjalu. Masyarakat yang awalnya masih sangat terikat dengan kebudayaan Hindu-Buddha mulai mengenali dan meresapi pesan-pesan Islam melalui tradisi ini, menjadikannya sebuah medium penyampaian ajaran yang efektif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pada akhirnya, Syekh Panjalu berhasil mengukir namanya dalam sejarah sebagai sosok yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di tanah Sunda. Dengan keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi perubahan, ia membawa kerajaan Panjalu menuju era baru yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang ia pegang teguh. Syekh Panjalu tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang guru spiritual yang mencerahkan hati banyak orang. Selama hidupnya, beliau terus mengajarkan nilai-nilai Islam kepada rakyatnya, memperkenalkan mereka pada kedamaian hati, keikhlasan, dan keteguhan dalam iman. Dengan cara yang lembut namun tegas, beliau membimbing masyarakat untuk menjalani hidup yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan Panjalu terus berkembang dan tradisi yang dibawa oleh Syekh Panjalu tetap dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Upacara Nyangku dan berbagai ajaran Islam yang diperkenalkan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Panjalu sebagai simbol penghubung antara masa lalu dan masa depan. Pada akhirnya,
Setelah menuntaskan misinya di dunia, Syekh Panjalu mengakhiri perjalanan hidupnya dengan khusyuk dan penuh kedamaian, meninggalkan warisan yang tidak hanya berbentuk kerajaan, tetapi juga ajaran agama yang terus hidup di hati setiap orang yang mengenalnya. Dalam keheningan akhir hidupnya, beliau kembali kepada Sang Pencipta, membawa segala kebaikan yang telah ditanamkan selama hidupnya di dunia. Sahabat jalan spiritual, meskipun beliau telah tiada, ajaran dan kebijaksanaannya tetap abadi. Cerita tentang Syekh Panjalu yang dimulai dengan perjalanan spiritualnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi setiap jiwa yang mendengarnya untuk tetap berjalan di jalan yang benar, mengikuti jejak sang Syekh yang mulia. Dan begitulah kerajaan Panjalu yang dahulu berdiri megah dengan budaya dan keyakinan yang beragam, kini menjadi simbol perdamaian dan persatuan, hasil dari tangan-tangan bijaksana Syekh Panjalu. Kisahnya akan terus hidup dalam ingatan sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai, yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Sahabat jalan spiritual, demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Syekh Panjalu. Semoga dengan berziarah kita akan dapat meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan berziarah kita akan selalu ingat akan kematian. Sekian, selamat berjumpa dalam perjalanan spiritual kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.